Lao Tzu, seorang tokoh utama dalam filsafat Taoisme, memberikan banyak nasihat berharga tentang cara hidup yang damai dan harmonis. Salah satu topik penting yang sering dia bahas adalah bagaimana mengelola kemarahan. Dalam video ini, kita akan membahas kutipan terkenal dari Lao Tzu tentang kemarahan, menganalisis maknanya secara mendalam, dan melihat bagaimana kita bisa menerapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini. Jika Anda menemukan informasi yang bermanfaat, subscribe ke channel kami untuk konten inspiratif lainnya, dan share video ini dengan teman-teman Anda yang mungkin juga membutuhkan kebijaksanaan ini. Ayo kita mulai. Lao Tzu, yang namanya berarti Tuan Tua, adalah seorang filsuf Tiongkok kuno yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai pendiri Taoisme dan penulis karya besar, Tao Te Ching. Meski banyak hal tentang kehidupannya masih menjadi misteri, ajarannya telah mempengaruhi jutaan orang selama berabad-abad. Taoisme adalah sebuah filsafat yang berfokus pada hidup selaras dengan Tao atau jalan. Beberapa prinsip utama dalam Taoisme meliputi Wei, tanpa upaya, artinya bertindak secara alami dan spontan tanpa paksaan atau usaha berlebihan. T, kebajikan, artinya memelihara kebajikan dalam diri melalui keseimbangan, harmoni, dan kebijaksanaan. C, energi vital, artinya menjaga aliran energi vital yang harmonis dalam tubuh dan pikiran. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan, ketenangan, dan harmoni dalam kehidupan. Salah satu aspek yang sangat ditekankan oleh Lao Tzu adalah pengelolaan emosi dan pencapaian kedamaian batin. Lao Tzu percaya bahwa menjaga ketenangan dan keseimbangan dalam hati adalah kunci untuk hidup harmonis. Dia mengajarkan bahwa kemarahan dapat merusak kedamaian batin dan keseimbangan hidup kita. Oleh karena itu, penting untuk mengelola kemarahan dan emosi negatif dengan bijaksana. Dalam kutipan terkenalnya, Lao Tzu berkata, kemarahan merusak hati yang tenang. Jika kamu ingin melindungi diri dari kemarahan, kamu harus tetap tenang dan damai dalam hati. Kutipan ini mengajarkan kita untuk selalu mencari ketenangan dan kedamaian dalam diri, meskipun di tengah situasi yang menantang. Kutipan ini mengandung pesan yang sangat mendalam. Lao Tzu mengingatkan kita bahwa kemarahan adalah emosi yang destruktif. Ketika kita marah, ketenangan batin kita terganggu, dan ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan konflik dalam hidup kita. Kemarahan tidak hanya merusak kedamaian batin, tetapi juga dapat merusak hubungan dengan orang lain dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Untuk melindungi diri dari kemarahan, Lao Tzu menyarankan agar kita tetap tenang dan damai dalam hati. Ini berarti kita harus mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan emosi kita, mencari ketenangan batin, dan menghadapi situasi yang menantang dengan kepala dingin. Dengan menjaga kedamaian dalam hati, kita dapat merespons kemarahan dengan bijaksana dan menghindari dampak negatifnya. Kemarahan adalah emosi yang kuat dan destruktif. Ketika kita marah, ketenangan batin kita terganggu, menyebabkan stres, kecemasan, dan ketegangan. Marah dapat mengaktifkan respons perlawanan dalam tubuh kita, yang meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan hormon stres. Hal ini dapat merusak keseimbangan batin dan mengganggu kesehatan mental serta fisik kita. Untuk melindungi diri dari dampak negatif kemarahan, penting bagi kita untuk belajar mengelola dan mengendalikan emosi ini. Ini bukan berarti kita harus menekan kemarahan, tetapi kita harus menemukan cara untuk mengekspresikannya dengan sehat dan bijaksana. Misalnya, melalui teknik pernapasan, olahraga, atau berbicara dengan seseorang yang kita percayai. Mencapai dan mempertahankan ketenangan serta kedamaian batin adalah kunci untuk mengelola kemarahan. Berikut beberapa strategi yang dapat membantu. 1. Meditasi dan mindfulness.
Latihan ini dapat membantu kita menjadi lebih sadar akan pikiran dan emosi kita, serta memberikan ruang untuk merespons daripada bereaksi secara impulsif. 2. Refleksi diri. Mengambil waktu untuk merenungkan penyebab kemarahan kita dan bagaimana kita dapat menanggapinya dengan lebih bijaksana. 3. Komunikasi yang efektif. Belajar untuk menyampaikan perasaan kita dengan cara yang tenang dan tidak konfrontatif. Misalnya, menggunakan kata-kata seperti, "Saya merasa marah ketika," daripada menyalahkan orang lain. 4. Pemecahan masalah. Mencari solusi konstruktif untuk masalah yang menyebabkan kemarahan kita. Ini bisa melibatkan mencari kompromi atau mencari bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan konflik. Wei, yang berarti tanpa upaya, adalah konsep Taoisme yang menekankan bertindak secara alami dan spontan tanpa paksaan atau usaha berlebihan. Ini tentang membiarkan segala sesuatu mengalir dengan alami, seperti air yang mengalir mengikuti alur sungai. Dalam konteks mengelola kemarahan, Wei mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kontrol yang berlebihan terhadap emosi kita, tetapi lebih membiarkan kemarahan mengalir dan berlalu tanpa melekat padanya. Dengan demikian, kita bisa merespons situasi dengan tenang dan bijaksana. D, yang berarti, kebajikan, adalah prinsip menjaga kebajikan dalam diri melalui keseimbangan, harmoni, dan kebijaksanaan. Dalam mengelola emosi, D, mengajarkan kita untuk menjaga integritas dan moralitas, bahkan ketika kita merasa marah. Dengan mempraktikkan kebajikan seperti kesabaran, empati, dan pengertian, kita dapat meredakan kemarahan dan memelihara kedamaian batin. Mempertahankan kebajikan membantu kita menanggapi situasi dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Qi, atau energi vital, adalah konsep yang menekankan pentingnya menjaga aliran energi yang harmonis dalam tubuh dan pikiran kita. Ketika kita marah, aliran Qi dalam tubuh kita terganggu, menyebabkan ketidakseimbangan yang bisa merusak kesehatan fisik dan mental kita. Praktik seperti Tai Chi, meditasi, dan pernapasan dalam dapat membantu mengembalikan dan menjaga keseimbangan Qi, memastikan bahwa energi vital kita tetap harmonis dan mengalir dengan baik. Dengan menjaga aliran Qi yang sehat, kita bisa lebih mudah mengendalikan kemarahan dan menjaga ketenangan batin. Meditasi dan mindfulness adalah teknik yang sangat efektif untuk menjaga ketenangan batin dan mengelola kemarahan. Meditasi melibatkan fokus pada pernapasan dan memusatkan pikiran, yang membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi stres. Mindfulness, di sisi lain, adalah praktik menjaga kesadaran penuh pada saat ini, tanpa penilaian. Dengan mempraktikkan mindfulness, kita dapat lebih sadar akan emosi kita, termasuk kemarahan, dan meresponsnya dengan bijaksana. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk meditasi atau mindfulness dan rasakan perbedaannya dalam mengelola emosi Anda. Refleksi diri adalah proses merenungkan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Ini adalah alat yang sangat berharga dalam mengelola kemarahan. Dengan mengambil waktu untuk merenungkan apa yang menyebabkan kemarahan kita dapat memahami pemicu dan pola perilaku kita. Ini memungkinkan kita untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi sumber kemarahan dan mencegahnya di masa depan. Cobalah untuk menulis jurnal atau merenung setiap hari tentang apa yang Anda rasakan dan bagaimana Anda merespons situasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mengelola konflik dan kemarahan. Teknik komunikasi yang tenang dan konstruktif melibatkan mendengarkan dengan empati, menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan perasaan tanpa menyalahkan, dan berbicara dengan tenang serta jelas. Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu selalu membuatku marah," kita bisa mengatakan, "Saya merasa marah ketika hal ini terjadi." Ini membantu menghindari eskalasi konflik dan memungkinkan diskusi yang lebih produktif dan damai. Pendekatan proaktif untuk menyelesaikan masalah adalah cara lain untuk mengelola kemarahan.
Ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita marah, daripada hanya bereaksi, kita bisa mencari solusi yang konstruktif. Identifikasi masalah yang mendasari, cari alternatif solusi, dan ambil langkah-langkah yang realistis untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan fokus pada pemecahan masalah, kita dapat mengurangi rasa frustrasi dan kemarahan, serta menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Sebagai penutup, mari kita reka poin-poin utama yang telah kita bahas dalam video ini. Kita mulai dengan mengenal Lao Tzu dan prinsip-prinsip dasar Taoisme, seperti Wei, De, dan Qi. Kemudian, kita mendalami kutipan Lao Tzu tentang kemarahan, yaitu, kemarahan merusak hati yang tenang. Jika kamu ingin melindungi diri dari kemarahan, kamu harus tetap tenang dan damai dalam hati. Kita juga telah mengeksplorasi bagaimana kemarahan dapat merusak keseimbangan batin kita, pentingnya mengelola kemarahan dengan bijaksana, dan berbagai strategi untuk menjaga ketenangan batin, seperti meditasi, refleksi diri, komunikasi yang efektif, dan pemecahan masalah. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini tentang kebijaksanaan Lao Tzu dan cara mengelola kemarahan dapat membawa manfaat dalam kehidupan Anda. Ingatlah, menjaga kedamaian batin dan merespons kemarahan dengan bijak adalah kunci untuk hidup yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe ke channel kami, dan bagikan video ini dengan orang-orang terdekat Anda. Komentar di bawah tentang bagaimana Anda mengelola kemarahan atau strategi apa yang Anda gunakan untuk menjaga ketenangan batin. Kami akan terus menghadirkan konten-konten inspiratif lainnya, jadi pastikan Anda tetap terhubung dengan kami. Jangan lewatkan video kami berikutnya.